terkait dengan Matius pasal 4 ayat 19 dan 20. Ini berbicara tentang pemanggilan murid-murid yang pertama oleh Yesus yang ditutup dengan mari ikut dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, dalam artian bahwa jemaat yang kita layani adalah murid-murid Yesus, bukan murid kita. Nah, bagaimana dengan prakteknya? Karena ada pendeta yang mengklaim sebagai murid atau jemaatnya, bahkan sampai marah kepada sesamanya yang dianggap ancaman untuk memindahkan status keanggotaannya. Mohon pandangan Pak Jo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kembali Pak ya, saya dengan kerendahan hati mohon pengertiannya. Saya nggak punya pendapat ya, saya tidak punya pendapat pribadi karena pendapat saya pasti salah lah ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, ya, menurut firman Tuhan menyatakan begini dalam Yeremia ya, bahwa Tuhanlah yang mengangkat gembala sesuai dengan hatinya. Tolong Pak Dodo cari firmannya itu Pak. Jadi Tuhanlah ya yang mengangkat gembala sesuai dengan hatinya. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul dikatakan domba-domba itu diperoleh oleh darah Kristus. Nah, kalau kita sebagai gembala paham benar firman itu, bahwa saya itu jadi gembala bukan maunya saya, bukan karena keturunan, bukan karena diangkat oleh sinode, tapi gembala itu diangkat sendiri oleh Tuhan dengan kriteria apa? Sesuai hatinya Tuhan. Untuk mengembalakan siapa? Domba-domba yang Tuhan sendiri peroleh melalui darah Kristus, bukan darah gembala, bukan darah saya, darah Kristus. Nah, kalau kita sebagai gembala-gembala paham benar ya, domba-domba itu miliknya Kristus, artinya yang punya hak atas domba itu bukan saya. Yang punya hak adalah Allah, gembala agung itu. Karena domba itu milik mereka. Jadi Allah mau taruh dimanapun itu domba, yaitu urusannya Allah. Nah, kalau kita merasa itu milik saya, karena saya yang merintis dari awal, nah, dasar firmannya di mana? Ditambah lagi, masih ingat kan kita sudah bahas juga beberapa minggu yang lalu, bahkan dalam doa jaringan doa sekota kemarin di Makassar, itu juga Pak Pendeta Efrem juga mengungkit kembali firman itu. Saat Yesus berkata kepada Petrus, saat Petrus ditanya, siapakah aku menurut engkau? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan seterusnya. Lalu Yesus berkata begini, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Bukan jemaat kau lu Petrus, jemaat aku. Dan dunia neraka itu, pintu gerbang neraka itu tidak berkuasa atas jemaat yang kubangun. Tapi kalau jemaat yang Bapak bangun, nggak dijamin. Jemaat yang Kristus bangun, itu yang dikatakan. Di atas batu karang. Batu karang itu siapa? Kristus. Yang dimaksud situ batu karang itu siapa? Kristus. Jadi jemaat yang dibangun dengan iman kepada Kristus. Bukan iman kepada gembalanya. Bukan iman kepada saya. Bukan iman kepada Bapak pendeta A atau pendeta B. Enggak, iman pada Kristus itu yang dijamin. Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan merasa dia yang merintis dari awal, ya mohon diperhatikan. Bapak merintis itu juga karena anugerah Tuhan, karena rencana Tuhan. Bukan karena upaya Bapak, bukan karena upaya saya, bukan karena usaha saya. Harus dipahami benar. Nah, bagi hamba-hamba Tuhan yang belum paham benar seperti itu, ya reaksinya seperti Bapak katakan tadi. Saya berjuang, saya merintis gereja ini. Dari mulai satu keluarga, sekarang sudah menjadi 50 keluarga. Enak aja kamu ngambil-ngambil jemaat saya. Nah, saya terus terang dalam posisi seperti itu, saya nggak tahu bagaimana perasaan Tuhan Yesus ya, saat mendengar ada hamba Tuhan ngomong seperti itu. Kalau saya jadi Tuhan nih Pak, saya keplak kepalanya. Enak aja kamu ngaku-ngaku. Darahmu tidak tercurah di situ. Makanya saya nggak jadi Tuhan, Pak. Tadi udah saya bilang, saya nggak jadi Tuhan. Karena kalau jadi Tuhan, saya sadis, Pak. Tapi Tuhan kita itu baik. Dia mengingatkan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengklaim itu murid dia,
gereja dia. Diingatkanlah. Tugas kita mengingatkan dia. Dengan firman tentunya. Dengan firman. Nah, kembali juga, bagi kita hamba Tuhan yang lain, juga jangan iseng-iseng gitu loh ya. Udah tahu ini jemaat digembalakan oleh pendeta A. Lah kita masih datang ke rumahnya untuk dia ikut berjemaat di tempat kita. Itu namanya iseng-iseng gak jelas. Karena yang dikatakan Tuhan pergi itu adalah pergi kepada orang-orang yang belum menerima Kristus gitu loh. Ya, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, banyak sekali Pak godaan kepada saya secara pribadi Pak. Ya, dari hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Membuat gereja. Saya nggak usah sebut namanya lah Pak. Ini hamba-hamba Tuhan dari Cipta Kasih sini ada nih, ya, yang pernah ikut pelayanan dengan kami. Itu beberapa kelompok pendeta datang ke saya, Pak, buat sinode Pak. Kami akan ikut tempat Bapak. Bapak tahu saya bilang apa sama mereka? Hai iblis, banyak kau. Tanya nih hamba-hamba Tuhan. Saya bilang begitu. Kok malah nyuruh saya memecah belah? Saya yang menyampaikan firman. Tetaplah engkau di sinodemu. Tetaplah engkau di gerejamu, hai jemaat. Karena engkau harus bertumbuh di gereja yang gembalanya si A, si B, si C. Jangan pindah-pindah. Jangan lompat pagar. Itu dalam pelayanan saya di seluruh Indonesia begitu. Jangan lompat pagar. Emangnya Anda ikut di gereja itu kayak indekos? Bukan kontrakan, bukan indekos. Saudara ditaruh Tuhan sebagai domba di situ. Bertumbuhlah di situ. Tapi Pak, gembala saya itu begini, begitu, begini. Doakan dia. Karena kau ada di situ yang menempatkan bukan gembalamu, Tuhan yang menempatkan. Ada misi khusus bagimu. Jangan pindah-pindah, jangan lompat pagar. Emangnya indekos apa ikut sini? Nah, kalau berdomba-domba kita ajar begitu, ya mbok tolonglah gembala-gembala juga janganlah aneh-aneh juga, gitu ya. Itu aja yang bisa saya jawab Pak. Karena semua adalah miliknya Kristus. Kalau kita menyadari itu, kita tidak akan terjadi seperti itu Pak. Haleluya. Ya, silakan direspon Pak Julius, apakah menjawab pertanyaan Bapak? Ya, saya sangat disegarkan dengan penjelasan dari Pak Jo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga Pak Julius Ya, dan pelayanannya. Domba-dombanya bertumbuh dengan luar biasa. amin. Dahsyat. Baik,